Materi kali ini yang kita bahas adalah konsep dasar keperawatan gerontik. Pertama, yang kita bahas adalah definisi dari lansia. Lansia atau menua merupakan proses sepanjang hidup. Tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Bagaimana batasan lanjut usia? Usia itu diawali dari usia pertengahan atau middle age antara 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia dikenal dengan elderly antara 60 sampai 74 tahun, atau lanjut usia dikenal dengan old 75 sampai 90 tahun, dan very old sangat tua di atas 90 tahun. Nah, di dalam konsep proses menua ada beberapa teori yang mendasari. Ada teori biologi seperti teori genetic clock, teori error, teori autoimun, teori free radikal bebas, dan teori kolagen. Teori genetik misalkan, dia mengatakan bahwa proses menua terjadi akibat proses genetik di dalam nukleus. Teori autoimun misalkan mengatakan bahwa proses menua terjadi akibat perubahan protein pasca translasi yang dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan sistem imun tubuh mengenali dirinya sendiri. Atau juga kalau kita baca teori free radikal bebas mengatakan penuaan dapat terjadi akibat interaksi dari komponen radikal bebas di dalam tubuh manusia. Selanjutnya teori psikososial yang terdiri atas activity theory, kontinuitas teori, disagreement teori, teori stratifikasi sosial, teori kebutuhan manusia, jang teori, teori course of human life, dan development test teori. Contoh saja, teori activity teori mengatakan bahwa penuaan mengakibatkan penurunan jumlah aktivitas secara berangsur-angsur. Kemudian kalau kita lihat teori development test teori dia mengatakan bahwa tiap tingkat kehidupan mempunyai tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada teori sosiologi seperti teori interaksi sosial yang menjelaskan mengapa usia lanjut bertindak pada suatu situasi tertentu. Nah, yang asas dasarnya adalah hal-hal dihargai masyarakat. Kemampuan untuk menjalin interaksi sosial merupakan kunci mempertahankan status sosialnya. Maka kemampuan bersosialisasi ini juga menjadi perhatian penting. Itulah gambaran teori dari interaksi sosial. Kemudian ada juga continuity theory, teori kepribadian lanjut. Ada teori kebebasan atau penarikan diri, ada disagreement theory. Jadi itu termasuk bagian dari psikososial. Nah, perubahan apa yang terjadi pada orang lansia, baik secara fisiologis maupun non-fisiologis? Secara fisiologis itu dimulai dari sel misalkan. Ketika terjadi lansia, maka jumlah sel akan menurun. Ukuran sel mungkin lebih besar. Jumlah cairan tubuh intraseluler berkurang, proporsi protein di otak, otot, ginjal, dan seterusnya menurun, jumlah sel otak menurun, mekanisme perbaikan otak terganggu, otak menjadi atrofi kurang lebih 5-10%. Nah, lekukan otak akan menjadi lebih dangkal dan melebar. Kemudian pada sistem saraf misalkan, terjadi penurunan saraf, berat otak sudah menurun 10-20%. Respon dan waktu untuk bereaksi lambat, khususnya pada stres. Kemudian ada sistem pendengaran misalkan. Gangguan pendengaran, hilangnya daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi-bunyi suara dan nada yang tinggi. Suara tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia di atas 56 tahun. Dan masih banyak lagi proses di dalam perubahan di dalam sistem pendengaran itu mengalami penurunan. Kemudian pada sistem penglihatan, seperti kornea lebih berbentuk sferis atau bola, lensa lebih suram, kekeruhan pada lensa, menjadi katarak biasanya pada umumnya. Meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam gelap, dan masih banyak lagi. Sistem kardiovaskuler misalnya, katup jantung menebal dan menjadi kaku. Elastisitas dinding aorta juga menurun. Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah 20 per tahun. Hal ini menyebabkan kontraksi dan volume juga menurun. Curah jantung menurun,
kehilangan elastisitas pembuluh darah. Sistem pengaturan tubuh misalkan hipotalamus yang dianggap bekerja sebagai suatu yang termostat, menetapkan suatu suhu tertentu, kemudian terjadi pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Maka temperatur suhu tubuh hipotermi sering terjadi secara fisiologis kurang lebih 35 derajat Celcius. Yang ini akibatnya metabolisme juga menurun. Perubahan sistem pencernaan seperti kehilangan gigi, penyebab utama periodontal disease, kemudian indera pengecap menurun, adanya iritasi selaput lendir, mungkin juga esofagus juga melebar. Sistem pernafasan juga mengalami kelemahan akibat atrofi, kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Aktivitas silia juga menurun, paru kehilangan elastisitas, kapasitas rindu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun, dalam keadaan bernafas juga menurun. Sistem reproduksi pada wanita vagina mengalami kontraktur dan mengecil, ovari menciut, uterus juga mengalami atrofi pembuluh payudara, atrofi vulva, dan selaput lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, sekresi berkurang, sifatnya menjadi alkali dan terjadi perubahan warna. Demikian juga pada pria, testis masih dapat memproduksi spermatozoa meskipun ada penurunan secara berangsur-angsur. Dorongan seksual menetap sampai usia di atas 40 tahun, asal kondisi kesehatannya juga membaik. Pada sistem gastrointestinal, pada sistem genitourinaria, ginjal misalnya, dia merupakan alat yang mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin darah yang masuk ginjal, disaring terkecil oleh ginjal, kemudian yang terjadi nefron. Maka mengecilnya nefron akibat atrofi aliran darah ke ginjal menurun sampai 50%. Fisika urinaria, otot menjadi lemah, kapasitas menurun sampai 200 ml, yang menyebabkan frekuensi buang air seni meningkat. Pembesaran prostat kurang lebih 75% dialami oleh pria di atas 65 tahun. Atrofi vulva misalkan, vagina seseorang yang semakin menua, kebutuhan hubungan seksualnya masih ada, tidak ada batasan umur kapan fungsinya juga menjadi terjadi berhenti dan seterusnya. Sistem endokrin, estrogen, progesteron, testosteron yang memelihara reproduksi dan gairah seks ini juga mengalami penurunan. Kelenjar pankreas yang memproduksi insulin juga mengalami proses penurunan. Produksi hampir semua hormon juga menurun. Pada sistem integumen, kulit mengkerut, keriput akibat kehilangan cairan lemak. Permukaan kulit cenderung kusam, kasar dan bersisik karena kehilangan proses keranitasi serta perubahan ukuran dalam bentuk sel epidermis. Timbul bercak pigmentasi akibat proses melanogenesis yang tidak merata pada permukaan kulit sehingga tampak bintik dan noda coklat. Demikian juga pada sistem muskuloskeletal. Tulang kehilangan densitasnya, cairan dan semakin rapuh. Gangguan tulang mudah mengalami demineralisasi. Kekuatan dan stabilitas tulang juga menurun, terutama pada vertebra, pergelangan, dan paha. Insiden osteoporosis dan fraktur juga meningkat pada area tulang. Selanjutnya, demikian juga pada tulang dan stabilitas tulang juga menurun. Kemudian pada perubahan mental pada lansia, khususnya pada aspek mental psikis, perubahan dapat menjadi sikap yang semakin egosentrik, mudah curiga, bertambah pelit atau tamu bila memiliki sesuatu. Yang perlu dimengerti bahwa sikap umum ditemukan hampir setiap lansia, keinginan berumur panjang, tenaganya sedapat mungkin dihemat. Perubahan psikososial lansia seperti kehilangan finansial, kehilangan pekerjaan, adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan, gangguan gizi, kehilangan status, merasakan sadar terhadap kematian, timbul kesepian, kehilangan hubungan dengan teman dan famili, kemudian kehilangan teman atau kenal relasi, kemampuan ekonomi juga menurun, adanya gangguan saraf, panca indera, kemudian hilangnya kekuatan dan ketegapan, perubahan fisiknya. Perubahan spiritualnya, agama, kepercayaan semakin terintegrasi dalam kehidupan. Lansia semakin mantur dalam kehidupan keagamaan. Hal ini terlihat dalam berpikir dan bertindak sehari-hari. Perkembangan spiritual pada usia 40 mengatakan dicapai adalah berpikir dan bertindak dengan cara memberi contoh, dengan cara mencintai dan keadilan. Selanjutnya adalah pengkajian khusus pada lansia.
Pengkajian pada lansia, macam-macam pengkajiannya. Yang pertama adalah pengkajian terhadap nutrisi dengan menggunakan Mini Nutritional Assessment. Mini Nutritional Assessment merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk men-screening status gizi pada lansia, yang tentu menggunakan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh. Nah, ketika kita mengukur indeks massa tubuh dengan menggunakan rumus berat badan per dibagi tinggi badan milimeter pangkat 2 dengan ketentuan kapan dikatakan normal jika antara 18,5 sampai 25 IMT-nya. Kurang jika kurang dari 18,5 IMT-nya. Kemudian lebih, berat badan dikatakan lebih dari 25. Kemudian kita mengukur lingkar lengan atas dengan klasifikasi. Kalau lingkar lengan atas 21 kurang dari 21 itu buruk. Kemudian antara 21 sampai 22 itu sedang, lebih dari 2 adalah baik atau normal. Kemudian kita juga bisa mengukur lingkar betisnya. Selanjutnya adalah pengukuran work balance scale. Tes klinis yang banyak digunakan untuk mengukur kemampuan keseimbangan statis dinamis seseorang yang terdiri dari 14 perintah yang dinilai dengan menggunakan skala ordinal. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur keseimbangan baik statis maupun dinamis, juga untuk menentukan resiko jatuh, sedang, ringan, atau rendah, atau juga tinggi. Interpretasi hasilnya 0 berarti lansia tidak mampu melakukan, 4 berarti mampu melakukan tanpa bantuan. Sehingga skor total akhirnya jika 0 sampai 20 resiko jatuhnya tinggi dan perlu menggunakan alat bantu jalan kaki berupa kursi roda. Jika skornya 21 sampai 40 resiko jatuhnya sedang, perlu menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat, kruk, dan walker. Kemudian nilai 41 sampai 56 resiko jatuh rendah dan tidak memerlukan alat bantu. Inilah cara mengukur work balance scale dengan mengukur tentang resiko jatuh. Hal yang perlu diperhatikan di dalam pengukuran ini adalah tanda-tanda vital. Kemudian tanyakan apakah lansia merasa pusing saat pengukuran. Tes dilakukan pada lingkungan yang aman. Prinsip tindakan ini dimulai dari gerakan yang mudah dan dokumentasikan nama, tanggal, waktu, jam respon pada klien. Indikator work balance scale berdasarkan Canadian Center for Activity ini bisa seperti ini, sebagaimana contohnya. Duduk ke berdiri. Ketika duduk ke berdiri, nilainya 4 adalah mampu berdiri tanpa menggunakan tangan, 3 mampu berdiri menggunakan bantuan tangan, 2 mampu berdiri menggunakan tangan setelah berapa kali mencoba, 1 membutuhkan bantuan minimal berdiri, 0 membutuhkan bantuan sedang atau maksimal untuk berdiri. Nah, sedangkan berdiri tanpa bantuan adalah 0 tidak mampu berdiri selama 30 detik tanpa bantuan, 1 membutuhkan beberapa kali untuk mencoba berdiri selama 30 detik tanpa bantuan, 2 mampu berdiri selama 30 detik tanpa bantuan, 3 mampu berdiri selama 2 menit dengan pengawasan, 4 mampu berdiri selama 2 menit. Selanjutnya adalah duduk tanpa sandaran punggung, tetapi kaki sebagai tumpuan di lantai. 0 sampai 4. 0 tidak mampu duduk tanpa bantuan selama 10 detik. Kemudian 4 mampu duduk dengan aman selama 2 menit. Kemudian yang keempat adalah berdiri ke duduk. 0 membutuhkan bantuan untuk duduk. 4 duduk dengan aman dengan penggunaan minimal tangan. Kemudian berpindah. 0 membutuhkan 2 orang untuk membantu atau mengawas. 4 mampu berpindah dengan sedikit penggunaan tangan. Kemudian 6 berdiri tanpa bantuan dengan mata tertutup. 0 membutuhkan bantuan agar tidak jatuh. 4 mampu berdiri selama 10 detik dengan aman. 7 berdiri tanpa bantuan 2 kaki rapat. 0 membutuhkan bantuan untuk mencapai posisi dan tidak dapat bertahan selama 15 detik. 4 mampu merapatkan kaki dan berdiri 1 menit. 8 meraih ke depan dengan mengulur tangan ketika berdiri. 0 kehilangan keseimbangan ketika mencoba memerlukan bantuan. 4 mencapai 25 cm atau 10 inci.
9. Mengambil objek dari lantai dari posisi berdiri. Contohnya ambil sepatu sandal di depan kakinya. 0. Tidak dapat mencoba atau membutuhkan bantuan untuk mencegah hilangnya keseimbangan atau terjatuh. 4. Mampu mengambil dengan mudah dan aman. 10. Melihat ke belakang melewati bahu kanan dan kiri ketika berdiri. Dengan nilai 0 membutuhkan bantuan untuk mencegah ketidakseimbangan dan terjatuh. 4. Melihat ke belakang dan dari kedua sisinya. 11. Berputar 360 derajat. Dengan nilai 0 membutuhkan bantuan untuk berputar. 4. Mampu berputar 360 derajat dengan aman selama 4 detik atau kurang. 12. Menempatkan kaki secara bergantian pada sebuah pijakan ketika berdiri tanpa bantuan. Nilai 0 membutuhkan bantuan untuk mencegah jatuh, tidak mampu melakukan. 4. Mampu berdiri mandiri dan melakukan 8 pijakan dalam 20 detik. 13. Berdiri tanpa bantuan satu kaki di depan kaki lainnya. 0. Kehilangan keseimbangan, melangkah berdiri. 4. Mampu menempatkan kedua kaki atau tandem dan menahan selama 30 detik. Kemudian berdiri dengan satu kaki juga sama. 0. Tidak mampu mencoba. 4. Mampu mengangkat kaki dan menahan lebih dari 10 detik. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah menggunakan Morse Fall Scale. Morse Fall Scale atau MFS merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien risiko jatuh. Nah, caranya adalah dengan item 6 pertanyaan, pengkajian mulai dari riwayat jatuh, diagnosa sekundernya, alat bantunya, terapi intravenanya, gaya berjalannya, status mentalnya. Kemudian skalanya 0 sampai 25. Nah, kapan dikatakan risiko jatuh? Jika risiko jatuh tinggi lebih dari 51, maka tindakannya adalah pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi. Risiko rendah jika antara 25 sampai 50 jika pelaksanaannya adalah intervensi pencegahan jatuh standar, dan tidak berisiko 0 sampai 24 perawatan dasar. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah Mini Mental State Exam (MMSE). Dalam pemeriksaan neuropsikologi pasien, penilaian penurunan derajat kognitif harus menggunakan MMSE. Jadi Mini Mental State Exam, di mana tes ini memberikan penilaian mental dan perilaku pasien, meliputi 5 bagian: atensinya, bahasa, memori, visual ruang, fungsi eksekutif. Nilai MMSE ini dipengaruhi oleh faktor sosial demografi, behavior, lingkungan. Nah, skor maksimal ini adalah 30 dengan kategori 3 golongan, 3 kelompok. Jika dikatakan status normal nilainya 24 sampai 30. Probable gangguan kognitif jika 17 sampai 23. Definitif gangguan kognitif 0 sampai 16. Nah, inilah lembar penilaian dari MMSE. Ada orientasinya, ada registrasinya, atensinya, kalkulasinya, mengangkat kembali atau mengingat kembali atau recall, bahasanya ini. Sehingga ada 11 item yang perlu ditanyakan. Selanjutnya adalah pengukuran Geriatric Depression Scale atau GDS. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mendiagnosis depresi. Nah, skor 5 sampai 9 itu kemungkinan depresi. Kalau skornya 10 itu adalah depresi. Dengan 15 pertanyaan yang harus ditanyakan kepada pasien untuk mengetahui apakah dia mengalami kemungkinan depresi maupun tidak. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.